Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab baru ya, materi matematika yaitu lingkaran. Yuk kita mulai. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu kalian, lingkaran itu apa sih? Lingkaran merupakan kumpulan titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Unsur-unsur lingkaran yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, juring, keliling, dan luas lingkaran. Yuk kita pelajari satu persatu. Oke, yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Nah, oke, ini yang di tengah ini merupakan titik pusatnya. Jadi jaraknya sama ya, di tengah-tengah. Ya, ini pusat. Oke, titik yang berada di tengah-tengah lingkaran, di mana 0 merupakan titik pusat lingkaran. Jari-jari lingkaran. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Pada titik pusat tadi ya, jari-jari disebut juga radius. Ya. Oke, ini dinamakan jari-jari. Ya, ini juga jari-jari, ini juga jari-jari. Ya, jadi di sekeliling ini jari dari titik pusat menuju ke suatu titik pada lingkaran dinamakan jari-jari. Contohkan lagi ya. Ya, ini juga disebut jari-jari, tapi lurus ya, nah ini agak bengkok Ibu buatnya. Nah, ini juga disebut jari-jari. Kesini juga jari-jari. Ya, oke. Yang penting dari titik pusat menuju suatu titik pada lingkaran. Kemudian yang berikutnya diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Ya, ini kan pusat lingkaran nih, titik tengah nih. Oh. Nah, tali busur yang melalui titik lingkaran. Nah, ini itu namanya diameter atau garis tengah disebutnya juga ya. Membagi dua bagian lingkaran sama besar. Nah, ini juga nih di sini. Ibu gambarnya kurang rapi ya. Intinya dari titik tengah sini nih, pusat lingkaran. Nah, membagi dua sama bagian. Bisa juga ke sini ya. Miring begini boleh juga. Yang penting dia membagi dua bagian sama besar. Ya, atau ketika dilipat, dia simetri lipatnya pas berhimpit. Itu namanya diameter. Gitu ya. Kemudian unsur yang berikutnya adalah busur lingkaran. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Busur juga bisa juga disebut garis lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran itu. Ya, gini. Nah, ini namanya busur. Sebentar Ibu gambarkan ya. Ini busur, Nak. Nah, ini busur, ya. Ini nanti dari sini ke sini juga bisa disebut busur. Nih yang ini. Bisa juga. Nah, terus bisa juga yang di sini busur. Nah, jadi garis lengkung pada lingkaran yang tertutup gitu ya. Nih di sebelah sini juga disebutnya busur gitu. Jadi yang garis lengkungnya ini. Jadi bisa sepanjang ini, bisa juga pendek segini gitu ya. Kemudian unsur berikutnya adalah tali busur. Tali busur merupakan garis lurus yang ujung-ujungnya ada pada lingkaran. Seperti ini. Iya, ini kan tadi kalau disebutkan ini. Nah, ini kan tali busur tadi ya, Nak, yang sebelumnya udah bebas, ini tali busur nih. Nah, garis lurus yang ini pada yang ujung-ujungnya ada pada lingkaran, ini disebut tali busurnya. Tadi kan yang sebelah sini ini busur. Nah, yang ini tali busurnya. Ya. Nah,
Ini juga contoh berikutnya. Ini juga tali busur DCD. Ini juga tali busur EF. Oke, bisa juga nih. Nih. Nah, ini juga tali busur gitu ya. Boleh miring gini nih. Ini juga disebut tali busur. Jadi paham ya, garis lurus yang ujung-ujungnya menempel pada lingkaran. Kemudian unsur yang berikutnya adalah apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Ini pusat lingkaran titik ini ya, tengah ya. Oke. Nah, ini ada tali busur tadi dan ini adalah titik pusatnya ya. Maka apotemanya adalah yang ini. Nah, ini apotemanya nih, garis terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Unsur yang berikutnya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi busur dan tali busur. Begini contohnya. Iya. Nah, ini ya yang Ibu arsir ini adalah tembereng. Daerah yang dibatasi oleh busur, tadi ini kan busur ya yang lengkungan ini, dan tali busur itu namanya tembereng. Bu, bisa nggak di tempat lain? Bisa nak. Misalkan seperti ini Ibu gambarkan ya, tali busur yang di sebelah sini. Nah, berarti daerah yang dibatasi dengan tali busur dan busur adalah ini yang Ibu arsir ini adalah tembereng. Paham ya? Cukup jelas ya. Unsur yang berikutnya adalah juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Oke, begini gambarnya. Jari-jari satu, jari-jari dua. Nah, yang ini yang Ibu arsir ini. Nah, ini adalah juring ya. Ini adalah juringnya nih nak. Oke, contoh lagi nih ya Ibu gambarkan ya. Misalkan jari-jarinya di sebelah sini. Oke, aduh Ibu gambar kurang rapi ya. Ini nggak pakai mouse soalnya. Nah, berarti garis yang di sebelah sini yang Ibu arsir nih, daerah ini adalah juringnya ya. Paham? Nah, ini juga kebetulan kan ada jari-jari juga nih dua nih. Nah, yang sebelah sini juga kita namakan juring. Paham ya? Jadi daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Unsur berikutnya adalah keliling. Iya, keliling adalah busur terpanjang pada lingkaran. Nah, yang ini ya. Busur tadi kan pinggirannya kan. Tadi Bu bilang kan busur nih yang seperti ini. Nah, ini nih lingkaran, garis lingkaran ini adalah busur terpanjang dari lingkaran tuh disebutnya keliling gitu ya. Nah, ini kelilingnya Ibu ulangi nih. Nah, nah itu adalah kelilingnya gitu ya. Kemudian unsur yang terakhir adalah luas lingkaran. Daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, ini lingkarannya. Kemudian nih yang Ibu arsir ini adalah luasnya. Paham? Sepertinya cukup jelas ya materi hari ini. Nah, ini di sini adalah luasnya. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian paham ya. Jika kalian belum paham tentang unsur-unsur lingkaran, boleh kalian tanya langsung ke Ibu Septi maupun bisa juga ditonton lagi videonya dari ulang ya. Oke, selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.